Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak pernah berhenti untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dibarengi dengan kemantapan hati kita mensyukuri semua kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Allah dawuh, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Seumpama kita disuruh menghitung kenikmatan Allah yang sudah diberikan pada kita, maka pasti kita tidak bisa menghitung, karena saking banyaknya karunia dan kenikmatan Allah yang dilimpahkan pada kita. Wajar kalau kita harus mensyukuri kenikmatan itu. Yang kedua, mari kita lantunkan sholawat dan salam pada baginda Rasul dengan sebuah untaian kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai dan umat yang berhak untuk mendapatkan syafaat nanti dikala kita sangat membutuhkan pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita rasa-rasanya perlu sekali berdoa pada Allah, karena kita memiliki keinginan, kita memiliki banyak sekali harapan, kita memiliki banyak tujuan. Maka mari kita sandarkan tujuan kita, kita tujukan harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada selain Allah. Jangan kita minta apapun di dunia ini kecuali hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Maka kita harus sadar bahwasanya yang akan mencukupi kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu dalam hal ini doa perlu sekali untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu berdoa, tapi juga kiranya kita perlu didoakan oleh orang lain. Tidak hanya kita sendiri yang berdoa pada Allah, yang mungkin karena doa kita itu agak jauh, posisi kita dengan Allah tidak terlalu dekat, karena kemaksiatan banyak kita lakukan, maka doa-doa itu kadang-kadang masih ditunda, ya, nggak diwujudkan oleh Allah. Maka kita butuh doa orang-orang lain. Mana dikala ada orang lain itu berdoa, maka kita harus cepat-cepat untuk amin. Mudah-mudahan doanya dikabulkan. Lah siapa tahu doa orang itu diterima. Siapa tahu doa anak kecil itu yang diterima, kita nggak tahu. Allahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Dari sekian banyak yang berdoa, nggak tahu doanya orang yang mana yang diterima oleh Allah. Maka kita perlu, ya, kita berdoa perlu, kita didoakan orang lain pun perlu. Dengan harapan ada salah satu di antara keinginan kita itu yang diijabah oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apapun keinginan kita, tidaklah cukup kalau kita hanya berusaha dan berikhtiar saja. Masih ada dua tahapan yang harus kita lakukan setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar. Maka yang ketiga, kita harus berdoa pada Allah.
kita hiasi, kita ikuti usaha kita itu dengan berdoa kepada Allah, minta pada Allah. Kan Allah yang menentukan, mentakdirkan semua apa yang dialami oleh manusia. Kita doa yang terbaik pada Allah. Kemudian yang terakhir tentu adalah tawakal. Kita serahkan usaha, ikhtiar dan doa itu kita sandarkan pada Allah. Kita yakin bahwasanya doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Jadi perlu kiranya kita memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa ta'ala itu Sang Khalik, berbeda dengan kita makhluk. Allah itu senang kalau makhluknya, manusia yang ada ini banyak berdoa. Itu malah senang kalau Allah dimintai oleh Allah, semua makhluknya itu. Beda dengan kita sebagai makhluknya Allah itu, kalau dimintai orang lain itu nggak suka. Terlalu sering orang minta pada kita kan nggak suka. Ada orang minta-minta pada kita tiap hari datang, tiap hari minta. Maka kita kadang-kadang yang ada dalam pikiran, bendino jahal. Itu kadang-kadang yang ada dalam diri kita ya. Tiap hari datang minta-minta, bayar kerja. Nah, Allah nggak begitu. Allah itu malah senang kalau orang itu terus minta. Banyak permintaannya setiap hari, setiap saat, itu Allah tambah senang. Dalam bahasa Jawa itu ya, kalau kita ndablek njaluk nang pangeran Gusti Allah itu malah seneng, malah demen. Gak bosan Gusti Allah. Tambah suka pada orang yang ndablek di dalam minta itu njaluk. Mulanya kalau minta pada Allah gak usah tanggung-tanggung, minta sebanyak-banyaknya sudah. Berdoa yang seakeh-akeh. Doa pakai bahasa Arab bagus, asalkan tahu artinya. Mau doa orang ngerti arti ini, pakai bahasa Jawa aja, bahasa Indonesia. Allah tahu kok, Allah mendengar. Berdoa penting bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan. Ya Allah, luar biasanya, istimewanya, karomahnya Ramadan itu. Semua itu seperti juga mendoakan kita orang-orang yang puasa loh. Cuma kita nggak sadar, kita nggak tahu bahasanya, atau mungkin kita memang nggak tahu ini. Tapi sebenarnya banyak yang mendoakan kita. Di dalam satu riwayat ya, dikisahkan ya dalam kitab ini, yang saya baca dalam kitab Durratun Nasihin itu. Dikala kita dibangunkan oleh Allah di tengah malam ya, kayak Ramadan ini kita dibangunkan jam 1, jam 2, setengah 3 ya, untuk melaksanakan sahuran ya, itu biasa itu. Kita dibangunkan oleh, kita bangun, mata kita sudah terbuka, sudah iling ya, sudah nggak tidur lagi. Terus kita noleh kanan, noleh kiri, masih di dalam pembaringan loh, kita belum duduk, belum berdiri, masih dalam posisi tertidur, terbaring, tapi sudah terbangun. Terus kita noleh kanan, noleh kiri dan sebagainya. Itu malaikat sudah mendoakan pada kita. Hei fulan, si fulan, ayo bangun. Dalam bahasa Jawa ini, cak, tangio dari malaikat. Tangio. Karena malaikat itu terus dongak nih, mendoakan sampai mau diberikan rahmat oleh Allah. Baru terbaring, terbuka mata kita, dibangunkan oleh Allah, ya. Kemudian kita noleh kanan, noleh kiri, itu malaikat sudah mendoakan pada kita bahwa Allah akan memberikan rahmat. Berikan ya Allah rahmat pada orang yang sudah bangun ini. Tapi oleh malaikat suruh, ayo ngatek. Tangi ya wes. Loh, kita kadang nggak sadar, tidur lagi. Kalau sudah terbangun itu
kata Romo Yai Hamid itu ya, nek tangi ku pisan naik. Artinya kalau sudah terbangun jangan tidur lagi, sudah sampai subuh jangan tidur lagi. Masya oleh Allah dibangunkan jam 12 udah rasa tidur lagi. Ya, pisan naik turunnya dari Mbah Hamid. Itu doa. Setelah itu orang itu kemudian berdiri, ya berdiri tentu mau nang jeding ya untuk wudhu. Nah di saat berdiri itu tempat tidurnya ya apa spring bednya atau kasurnya atau dipane itu berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah tempat duduk pada orang ini yang istimewa, sing empuk dalam bahasa Jawa nih. Itu kita nggak tahu bahasanya seperti apa, itu berdoa, itu diriwayatkan dalam kitab itu begitu. Dikala dia setelah berdiri terus ambil sandal, pakai sandal pun berdoa pada Allah, ya Allah kuatkanlah telapak kaki dari orang ini sehingga aman ketika melewati Shirathul Mustaqim. Luar biasa, sampai sandal yang kita gunakan dalam rumah itu berdoa pada Allah. Mulianya bulan Ramadan, karomahnya bulan Ramadan. Setelah berdiri pakai sandal terus jalan. Biasanya setelah bangun itu kan kita dianjurkan di dalam dunia kesehatan ya untuk minum ya. Maka ambil cangkir, ambil gelas orang itu ya. Ya, kemudian ambil air putih diminum. Maka apa ini cangkirnya ya, gelasnya ini berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah kepada orang yang minum ini yaitu air yang menjadikan tidak akan dahaga di saat nanti di akhirat. Mulia sekali. Setelah itu orang berjalan ke kamar mandi tempat wudhu ya, berwudhu dia. Maka air tetesan dari air wudhu itu berdoa juga pada Allah untuk orang itu. Ya Allah, bersihkanlah orang yang sudah wudhu ini dari dosa, noda, dari kesalahan dan sebagainya. Itu semua minta ampun pada Allah pada orang yang berwudhu itu. Terus sholat orang itu, maka kemudian tempat sholatnya juga berdoa, ya Allah berikan kebahagiaan orang ini nanti di alam barzahnya, terangilah kuburnya, luaskanlah kuburnya, jadikanlah kuburannya ini seperti taman-taman dari surganya Allah. Wah. Merinding masyarakat muslimin kalau kita tahu kisah ini, bahwa kita didoakan kalau kita mau di bulan Ramadan itu mau bangun tengah malam terus sholat itu, ya Allah pahalanya besar sekali. Didoakan, kita perlu didoakan, di samping kita perlu berdoa sendiri, karena memang itu kebutuhan bagi kita yang hidup di dunia dalam jangka waktu yang relatif panjang. Kita membutuhkan sesuatu lah, kita disitulah posisi daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Doa itu ada tata keramanya supaya mudah diterima oleh Allah. Doa itu ada adab-adabnya agar mudah diijabah oleh Allah. Maka dalam hal ini Hujatul Islam, pembela Islam, kenamaan tokoh tasawuf yang mulia, yang dimuliakan dengan banyak sekali kitab-kitabnya yang besar yang digunakan di dunia pesantren, di dunia pendidikan di dalam maupun di luar negeri.
Beliau adalah Imam Al-Ghazali, seorang tasawuf terkenal yang ngarang kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin. Beliau memberikan penjelasan bagaimana tata krama, bagaimana azab orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doanya mudah untuk diijabah oleh Allah. Beliau menjelaskan, pertama azabnya adalah di saat kita berdoa kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk menghadap kiblat, menghadap ke Baitullah. Loh, apa nggak boleh berdoa menghadap ke timur, menghadap ke utara? Kalau posisi di Indonesia ya, menghadap ke selatan boleh nggak dilarang. Tapi beliau menjelaskan bahwa utamanya berdoa itu menghadap kiblat, karena kiblat itu rumahnya Allah, Baitullah. Mau sholat kita menghadap ke sana, maka berdoa pun kita dianjurkan menghadap kiblat. Tetapi bukan berarti kita menghadap ke arah manapun, nggak boleh. Tapi yang utama dan akan menjadikan doa kita itu mudah diijabah oleh Allah, maka kita usahakan agar kita berdoa menghadap kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Kita usahain saat berdoa, kalau kita saat menghadap ke timur ya, kita balik kanan. Upayakan menghadap Baitullah, menghadap ke Ka'bah sana. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, adab atau tata krama di dalam berdoa adalah memilih waktu yang mustajabah untuk berdoa, supaya doa kita mudah. Nah, dalam hal ini kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbeda kalau kita berdoa di Indonesia ini, di daerah kita ini, dengan kalau kita berdoa di tanah suci. Ada bedanya. Kalau di tanah suci Makkah, Madinah, itu doa lebih diijabah oleh Allah, lebih mudah untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah. Itu karena tergantung tempatnya. Nah, kalau di Indonesia bukan tempat yang menentukan mudahnya doa kita diterima oleh Allah, tetapi waktu kita berdoa. Beda ya. Kalau di Indonesia itu karena waktu, sedangkan di tanah suci sana karena tempat. Kita berdoa di Multazam ya, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini. Wah, itu mustajab sekali itu. Gak ada penghalang doa. Siapa yang berdoa di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa di Hijr Ismail, ya, tempat yang mustajabah. Berdoa di Safa Marwah, berdoa di mana ini, di bawah talang emas Ka'bah. Itu adalah tempat, karena memang tempat yang memudahkan Allah mengijabah doa-doa manusia ini. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi itu berdoa di Raudhah, ya, satu tempat yang mulia dan dimuliakan, yang dekat dengan pesarian baginda Rasul, yang karpetnya, Ka'bahnya beda dengan yang lain. Tidak terlalu luas tempatnya, dan itu menjadi rebutan, menjadi tujuan para jamaah umroh haji untuk berdoa di sana. Karena memang tempatnya sangat mustajabah untuk berdoa. Jadi di tanah suci itu mudahnya diterima doa kita itu karena tempat. Gak melihat waktu sana, kita berdoa kapan saja kalau berdoanya di tempat itu ya.
istajabah, mudah sekali diterima oleh Allah. Lah, beda dengan di daerah kita di Indonesia, beda. Bukan tempat yang menjadi penentu mudahnya diterima doa, tetapi waktunya. Lah, ma'asyiral muslimin, kapan ya waktu-waktu yang mustajabah untuk berdoa itu? Imam Al-Ghazali itu menjelaskan di dalam keterangannya. Pertama, berdoalah di antara adzan dan iqamah. Jadi setelah adzan itu kan untuk menunggu sholat jamaah, biasanya berapa ya? 5 menit, 10 menit. Itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa di wilayah kita ini. Ya, kita kan jarang ya, karena mungkin ketidaktahuan kita, kelalaian kita, kelupaan kita. Setelah azan kita nggak berdoa, atau karena memang kita datangnya terlambat. Ya, yang bagus itu kan datang ke masjid itu sebelum waktunya sholat, minimal sudah saat azan kita sudah ada di dalam masjid. Maka setelah adzan selesai kita berdoa. Udah perbanyak doa di situ karena itu waktu yang mustajabah. Atau setelah adzan langsung kita baca doa adzan dulu, setelah itu kita sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah. Lah, sambil menunggu iqamah inilah kita perbanyak berdoa. Itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Jarang kaum muslimin melakukan ini. Karena mungkin kelalaian, ketidaktahuan kita itu. Yang kedua, waktu yang mustajabah itu adalah di sepertiga akhir dari malam. Ya. Jadi kalau malam dianggap malam itu setelah maghrib sampai subuh ya, maka kira-kira sepertiganya dari waktu ini ya sekitar jam 2 sampai jam 4 lah. Sebelum subuh pokoknya. Wes, ya kira-kira aja lah di waktu-waktu itulah mustajabah untuk berdoa. Dikala semua orang masih terlelap dengan mimpi-mimpinya, di saat orang itu masih terlelap dalam tidurnya, tapi orang ini mau berdiri, mau menyempatkan diri hadap pada Allah, sholat, angkat tangan, berdoa. Malu Allah kalau tidak mengabulkan doa orang-orang itu. Sepertiga akhir dari malam itu adalah waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ayo, di Ramadan itu kita sudah dilatih, karena di malam hari kita mesti sahur, maka kita sempatkan sebelum sahur atau sesudah sahur ada waktu kita gunakan sholat taubatan nasuha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, apapun yang kita lakukan terus kita berdoa kepada Allah. Waktu yang mustajabah untuk berdoa. Yang ketiga, waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah waktu berbuka, masyarakat muslim. Saat berakhirnya puasa ini, saat berbuka, tiba waktunya berbuka, itu doa yang benar-benar waktu ini mustajabah dan diterima oleh Allah. Lagi-lagi kadang-kadang kita lalai ya. Paling-paling yang kita baca doa itu adalah doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hanya itu aja. Yuk eman-eman karena waktu itu adalah waktu yang mustajabah, yang sangat mudah diterima doa kita. Harusnya kita berbanyak saat berdoa itu. Maka alangkah bagusnya kalau kita di dalam sebuah keluarga itu ya, kalau sudah siap untuk berbuka sambil nunggu, sudah mau waktunya dan pas waktunya berbuka, maka seorang ayah, seorang bapak itu mimpin doa untuk keluarganya.
istrinya, anak-anaknya, dan siapapun yang ada di situ ngamini aja. Ya doa berbuka ditambah dengan doa-doa yang lain, apa permintaan kita pada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Karena itu menurut Imam Al-Ghazali waktu yang sangat mustajabah untuk berdoa pada Allah, yaitu pada saat waktunya berbuka. Banyak masyarakat muslimin waktu-waktu yang mustajabah itu di malam Jumat, di hari Jumat dan sebagainya, ya banyaklah. Mungkin di lain kesempatan bisa kita bahas yang lebih detail lagi. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka yang berikutnya, adab tata keramanya itu adalah kita merendahkan diri pada Allah. Kita memiliki sifat tawadhu kepada Allah. Maka dikala berdoa, ucapkanlah dengan kalimat yang lembut, gak usah terlalu keras, ya. Itu adalah menunjukkan ketawaduan kita pada Allah. Gak bagus dong kalau kita berdoa dengan dalam bahasa yang Jawa bengok-bengok itu, ya, dengan suara yang keras. Wah, Allah itu nggak tuli, pelan-pelan aja sudah didengar oleh Allah. Maka Imam Ghazali mengajarkan agar kita berdoa itu dengan kalimat yang lembut, tidak usah terlalu keras. Lebih kalau bisa itu diulang-ulang 3 kali katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lirih. Jangan Rabbana atina. Itu su'ul adab, enggak punya adab gitu ya. Maka kita harus merendahkan diri karena kita akan minta pada Allah. Kita yang sopan pada Allah, kita harus punya tata krama agar doa kita dikabulkan. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa karena Allah mengerti semua bahasa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan rahmat hidayah-Mu ya Allah pada kami dan seluruh keluarga kami, anak cucu kami. Jadikanlah mereka itu orang-orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli rezeki. Jadi kalimatnya itu yang enak, nggak keras gitu loh ya. Itu namanya kita berdoa dengan kerendahan, tawadhu. Kemudian berikutnya kita angkat tangan kita berdoa pada Allah. Tidak usah terlalu tinggi, jangan nggak diangkat. Is normal aja. Kalau nggak diangkat sepertinya kita itu nggak niat ya, untuk berdoa. Kalau terlalu tinggi, wah kita kayaknya sombong gitu ya. Maka baginda Rasul di dalam Wasiatul Mustafa ketika berwasiat pada Sayyidina Ali, sahabat dan sekaligus mantunya itu, dia menyampaikan bahwa di saat berdoa angkat tangannya setinggi bahu ini, sehingga ketiak kita itu sudah terbuka gitu loh ya. Karena normal-normal aja lah. Kalau ada yang berpendapat ketika berdoa rapatkan jari-jari tangannya, boleh. Enggak pun tidak masalah. Yang berpendapat dirapatkan ini agar apa yang kita minta nanti untuk kita semua jangan sampai berosot ya, jangan sampai keluar gitu ya. Kita kumpulkan itu untuk kita. Boleh. Enggak pun enggak apa-apa, yang penting kita angkat. Ya. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu yang normal, yang biasa-biasa aja. Ini tata keramanya, adabnya berdoa begitu. Ya, itulah tata krama adab. Yang penting pelajaran yang kita ambil, jangan berhenti kita berdoa. Kita berbanyak doa pada Allah, terutama di bulan suci Ramadan, dengan harapan mudah-mudahan apa yang jadi hajat kita, keinginan kita pada Allah itu diijabah, dikabulkan semua, insya Allah. Ya, kenapa? Karena Allah menyampaikan siapa yang mau berdoa kepada Allah maka akan tak kabulkan semua doanya. Mudah-mudahan semua doa kita
untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin apa yang bisa saya sampaikan. Al-Fakir mohon maaf manakala ada kekeliruan, kesalahan, kekurangan. Kalau memang benar semata-mata dari Allah, kesalahan kekurangan yang semata dari Al-Fakir ini yang masih miskin dengan ilmu dan sebagainya. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.